Mudah-mudahan kita adalah umatnya yang pantas untuk mendapatkan syafaatnya di yaumul mahsyar nanti. Mari sama-sama kita tingkatkan kecintaan kita kepada beliau, dan mari sama-sama kita selalu berupaya untuk membuktikan cinta dan rindu kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allah wa iyyakum. Ini adalah hari yang terakhir barangkali dalam masa-masa Ramadan kita. Seandainya besok sudah hari raya, cuma masih tetap menunggu apa yang menjadi keputusan dari pemerintah kita, untuk kemudian keputusan itu kita ikuti. Mudah-mudahan tidak terjadi perbedaan sebagaimana kita memulai ibadah puasa kemarin. Tapi kalau untuk sebahagian itu sudah memberikan kepastian bahwa besok adalah hari raya Idul Fitri, karena bagi mereka, bagi sebahagian ini adalah hari yang ke-30, dan tidak ada bulan Arab itu yang jumlahnya 31. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di hadapan para sahabatnya memberikan isyarat bahwa bulan, hitungan hari dalam bulan Arab itu hanya dua kemungkinan, 30 atau 29. Jadi Nabi mengatakan asyhru hakaza, ditengokkan oleh Nabi 3 kali tangannya yang jumlahnya 10, berarti 30. Tapi sekali Nabi sembunyikan jempolnya. Satu bulan itu begini, begini, dan begini. Berarti ada kemungkinan 29. Tapi 31 tidak ada, dan 28 juga tidak ada. Oleh karena itu, kalau ada orang yang lambat memulai puasanya, tetapi besok hari ini dia berlebaran, berarti jumlahnya 28, maka itu sesuatu yang sangat tidak mungkin. Ikhwati fillah, tentu sudah sebulan penuh kita mendekatkan diri kita kepada Allah, menghiasi waktu-waktu kita dan berbagai macam ibadah selama bulan Ramadan, dan sampai pada akhirnya kita berada pada bagian akhir, berada pada penghujung. Dan biasanya waktu-waktu yang afdal di masa ketaatan itu ada pada bagian akhir. Ibnu Rajab Al-Hambali mengatakan seperti itu. Pada umumnya waktu-waktu yang paling afdal di masa ketaatan itu berada pada bagian akhir. Oleh karena itu kita sekarang berada pada waktu yang afdal itu, berada pada waktu yang sangat utama, karena ini adalah bagian akhir dari Ramadan kita. Apa yang sudah kita lakukan selama ini tentu saja itu merupakan satu hal yang akan, insya Allah, yang akan memberikan kebaikan bagi kehidupan kita, yang telah kita laksanakan dengan semangat iman. Karena memang semangat iman itu menjadi penting. Al-Quran mungkin ada yang sudah mengkhatamkannya berkali-kali, infak dan sedekahnya juga sudah berkali-kali, doa dan zikir yang dia sampaikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu juga barangkali tidak ada lagi permintaan-permintaan yang tidak disampaikan pada bulan Ramadan ini. Oleh karena itu, ada hal-hal yang memang perlu ada dalam hati kita pada saat kita memohon dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang harus ada? Yang harus ada itu, yang pertama adalah bahwa kita harus meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dengan penuh kejujuran. Jadi utlubhu bisidqi, mintalah kepada Allah itu dengan penuh kejujuran. Dan yang kedua, harus kita berharap dan yakin bahwa
apa yang kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau seandainya kita meminta ampun kepada Allah, jujur kita dalam meminta keampunan itu, dan kemudian kita yakin bahwa Allah mengabulkannya. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dan kalian yakin bahwa Allah mengabulkan. Oleh karena itu, kata para ulama, kita tidak boleh dalam berdoa itu menyandarkannya kepada kehendak Allah. Contohnya begini, ya Allah, ampunilah saya jika kamu mau. Itu kurang, tidak beradab dalam berdoa. Allahumma ghfirli in syi'ta. Ya Allah, ampunilah saya jika engkau mau. Ini sesuatu yang tidak dibolehkan. Seolah-olah kita tidak terlalu berharap, tapi tunjukkanlah harapan kita itu kepada Allah secara maksimal. Ya Allah, ampuni saya ya Allah, dosa saya sudah begitu banyak, ampuni saya. Jadi tidak diberikan syarat seperti itu. Nah, minta dengan jujur, kemudian kita yakin dengan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah, percaya kepada janji Allah itu kunci bagi kebaikan dalam kehidupan kita. Mesti itu. At-tasdiqu biwa'dillah itu membenarkan dan percaya kepada janji Allah itu kunci bagi kebaikan dalam kehidupan kita. Kalau seandainya kita tidak percaya kepada janji Allah, itu penutup kebaikan bagi kehidupan kita. Mari kita bandingkan dua sejarah. Sejarah umat Nabi Musa dan sejarah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sejarah umat Nabi Musa bersama Bani Israel, bersama orang-orang Yahudi. Mereka ketika diberikan dan disampaikan janji-janji Allah oleh Nabi Musa untuk umatnya, mereka banyak yang tidak percaya. Ketika dijanjikan bahwa mereka akan mendapatkan al-ardul muqaddasah, akan dijanjikan Allah mendapatkan tempat yang suci asal kalian mau untuk berjuang. Apa kata umat Nabi Musa? Izhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun. Udahlah, kamu ajalah berjuang sama Rabb kamu itu. Berjuanglah. Kami biarlah duduk-duduk aja di sini. Inna hahuna qa'idun. Jadi apapun yang disampaikan oleh Nabi Musa terhadap janji-janji Allah untuk kaumnya, tapi mereka sering tidak percaya, sering menolak, sering mengabaikan. Bahkan ketika sudah diberikan kebaikan pun masih belum merasa puas. Diberikan manna wa salwa, diberikan makanan yang sudah tersedia begitu nikmatnya, masih saja tidak menunjukkan syukur dan seolah-olah itu hal yang biasa-biasa aja bagi mereka. Apa yang terjadi pada akhirnya? Yang terjadi pada akhirnya, umat Nabi Musa, orang-orang Yahudi, Bani Israel itu terkatung-katung di gurun Sinai itu selama 40 tahun tanpa bisa berbuat apa-apa. Apa yang menyebabkan mereka seperti itu? Karena mereka menolak janji-janji baik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh Nabi Musa. Oleh karena itu, meyakini dan mempercayai janji-janji Allah dalam kehidupan kita itu sungguh akan menjadi kunci kebaikan bagi kehidupan kita. Tengok apa yang dilakukan oleh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat Nabi Muhammad, mereka yang sudah beriman kepada Nabi, sedikit saja Nabi Muhammad menyampaikan janji Allah,
Mereka langsung percaya dan langsung berharap untuk mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa contohnya? Ketika terjadi perjanjian Aqabah, ada Bai'atul Aqabah. Jadi Nabi itu sebelum dia hijrah ke Madinah itu diatur strategi itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diatur betul. Nanti kalau sampai di Madinah, siapa yang akan menyambut mereka? Apa program-program yang akan dilakukan setelah sampai di sana? Terjadilah Bai'atul Aqabah, perjanjian Aqabah itu antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan orang-orang Madinah yang datang untuk berhaji ke Mekah, lalu kemudian disitulah terjadi perjanjian. Salah satu dari orang Ansar itu mengatakan, ya Rasulullah, kalau dia bilang begini, apa yang akan kami lakukan dalam perjanjian ini ya Rasulullah? Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an ta'budullah wa la tusyriku bihi syai'a. Kalian harus menyembah Allah Subhanahu wa taala dan tidak melakukan satu hal yang di situ ada kesyirikan. Lalu apa yang akan kami lakukan untuk kamu? Kalau tadi kan untuk Allah tuh, sekarang untuk kamu apa? Kalian berikan pembelaan terhadap saya untuk hal-hal yang kalian suka itu terjadi pada diri kalian. Jadi lakukan untuk saya apa yang kalian suka terjadi pada diri kalian. Lalu pertanyaan mereka begini, seandainya itu semua kami lakukan ya Rasulullah, apa yang akan kami dapatkan dari itu semua? Kalau kami sudah beriman kepada Allah, kami tidak melakukan kesyirikan, dan kami ikut membela kamu dalam berdakwah, apa yang akan kami dapatkan? Satu saja kata kunci yang disampaikan oleh Rasul ketika itu, lakumul jannah. Kamu mendapatkan surga. Itu kan janji Allah itu. Apa kata orang-orang, kan orang Ansar, nanti orang-orang Madinah itu disebut orang Ansar, apa kata mereka? Rabihal bay'. Udah, beruntung perdagangan kita, beruntung jual beli kita. Jadi apa yang dijanjikan oleh Rasul, lakumul jannah, kalian akan mendapatkan surga. Langsung mereka percaya dan berharap untuk mendapatkan surga itu, sehingga ketaatan mereka nampak dan kuat terhadap apa yang sudah dijanjikan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ketika kita mempercayai janji Allah Subhanahu wa taala, meyakini apa yang dijanjikan oleh Allah dalam kehidupan kita, itu sesungguhnya adalah semangat dan motivasi yang luar biasa untuk membuat kita selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ada janji yang kita yakini. Oleh karena itulah dalam hadis-hadis keutamaan ibadah khususnya dalam Ramadan itu selalu di ujungnya ada janji Allah. Selalu ada janji Allah. Man sama Ramadana, man qama Ramadana, man qama Lailatul Qadri imanan wahtisaban. Lalu ada janji Allah di situ. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Keyakinan kita terhadap janji-janji Allah itu sesungguhnya tujuannya adalah sebagai motivasi, sebagai pendorong agar kita semua bersemangat untuk melaksanakan sebab-sebab yang akan mendatangkan dan mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, oleh karena itu, ikhwati fillah, sekarang sebentar lagi Ramadan akan berakhir. Boleh saja Ramadan itu berakhir, tetapi semangat kita untuk mendapatkan janji-janji Allah itu tidak boleh berakhir. Boleh saja Ramadan itu pergi meninggalkan kita, tetapi pesan-pesan Ramadan yang sebulan penuh ini sudah kita laksanakan tidak boleh hilang dalam kehidupan kita. Dan kita akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Keberhasilan kita dalam melaksanakan Ramadan itu diuji oleh Allah. Apa contoh ujiannya?
nanti di bulan Syawal itu ada puasa 6. Ini ujian betul nih. Kemarin 30 begitu mudah kita untuk mengerjakan, atau 29 hari begitu mudah untuk dikerjakan. Karena Allah wajibkan. Nanti akan ada yang hukumnya tidak wajib. Hukumnya hanya sunnah. Dan hanya 6 hari. Akankah kita melaksanakannya atau tidak? Jadi semangat berpuasa kita apakah akan nampak nanti ketika setelah selesai Ramadan untuk mengerjakan hal yang sama, dan dari segi hukum itu tidak wajib, itu hanya sunnah. Karena dalam ibadah ini kan memang ada yang wajib, ada yang sunnahnya. Yang wajib jelas itu sebagai ketentuan Allah yang tak boleh kita tolak. Tapi yang sunnah itu pilihan. Pilihan itu biasanya hanya bisa kita laksanakan benar-benar ketika hati kita punya keinginan untuk melaksanakannya, karena tidak ada paksaan. Kalau wajib itu paksaan. Seandainya lah Ramadan ini tidak wajib, apakah orang akan mengerjakan puasa semuanya? Seandainya 1 bulan Ramadan ini diberikan hukum puasanya tidak wajib, saya kira mungkin lebih separuh yang tidak melaksanakannya. Tapi karena wajib itu sebagai tuntutan, dan Allah suka kita mengerjakan hal-hal yang Dia wajibkan. Tetapi juga Allah akan mencintai kita ketika kita mengerjakan amalan-amalan yang disunnahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Senantiasa hambaku itu mendekatkan diri dengan hal-hal yang nawafil hatta uhibbahu, sampai pada akhirnya saya mencintainya. Oleh karena itu, di antara cara untuk mendapatkan cinta Allah Subhanahu wa taala itu adalah dengan mengerjakan ibadah-ibadah yang dihukumkan dari segi hukum adalah sunnah bin nawafil hatta uhibbahu. Nah, oleh karena itu, ikhwati fillah, perjalanan kehidupan kita tidak boleh semangat ibadah dalam perjalanan kehidupan kita itu hanya ada dalam bulan Ramadan, tetapi harus berlanjut sampai di luar bulan Ramadan. Dan akan ada juga ujian-ujian yang lain. Kita kalau seandainya coba analisa ayat Ramadan, setelah Allah bicara tentang puasa, tentang Ramadan dan berbagai macam amaliyahnya, ada pada 5 ayat yang dulu sering kita ulang-ulang itu. Al-Baqarah 183 sampai 187. Setelah Allah bicara tentang ayat-ayat Ramadan pada 5 ayat itu, Allah langsung bicara tentang harta. Jadi selesai bicara ayat Ramadan, langsung bicara tentang harta. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil. Ini ada analisa luar biasa dalam ayat ini. Kenapa Allah bicara harta langsung setelah ibadah puasa? Syekh Muhammad Salim di antara yang mengatakan, dia bilang begini, karena orang yang akan sukses menahan diri dari harta yang batil itu adalah orang-orang yang sukses dalam Ramadannya. Orang yang ketika dia melaksanakan puasa dan benar-benar dia sukses dalam puasanya, mereka itulah yang akan selamat dari harta-harta yang batil tadi itu. Karena selama Ramadan itu kita begitu tinggi rasa muraqabah kita. Muraqabatullah itu merasa kita diawasi terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Sangat tinggi sekali ihsan kita. Kita tidak berani untuk melakukan hal yang jika itu membatalkan puasa, meskipun tidak ada siapa-siapa di situ. Enggak ada orang lain bersama kita. Kita haus, ada air di situ, tapi kita tidak melakukannya. Jadi muraqabahnya tinggi sekali. Kalau memang
mereka sudah sukses seperti itu, maka mereka lah yang akan bisa menahan diri dari hal-hal yang harta yang batil. Sehingga Allah bicara wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah kalian memakan harta di antara kalian dengan cara yang batil. Tapi kalau seandainya Ramadannya tidak sukses, maka begitu mudah dia untuk mengambil hak-hak orang lain, begitu mudah dia untuk memakan harta secara batil dengan hal-hal yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, ikhwati fillah. Pada kesempatan ini saya juga ingin sedikit menyampaikan apa yang menjadi keharusan yang kita lakukan pada bagian akhir dari Ramadan kita. Dan itu adalah zakatul fitr. Zakat fitrah. Zakat fitrah itu berbeda dengan zakat harta. Kalau zakat harta itu syaratnya kaya. Tapi kalau zakat fitrah bukanlah kewajiban yang dibebankan kepada orang yang kaya, tapi kewajiban yang dibebankan kepada orang yang muslim. Mau kaya, mau miskin, laki-laki, perempuan, hamba sahaya, orang merdeka, anak-anak, orang dewasa, semua punya kewajiban yang sama. Apa yang akan mereka dapatkan dengan mengerjakan zakat fitrah? Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mewajibkan zakat fitrah itu tuhuratan lis-shaim wa tu'matan lil masakin, untuk membersihkan orang-orang yang berpuasa. Membersihkan dari apa? Minal lahwi war rafathi. Membersihkan diri mereka dari lahwi war rafath. Barangkali ada ungkapan-ungkapan yang lagha, ada ungkapan-ungkapan yang sia-sia selama kita mengerjakan selama kita berpuasa, atau mungkin mengucapkan kata-kata yang tidak baik, yang tidak pantas. Itu semua akan tertutupi oleh zakat fitrah. Oleh karena itu sebenarnya kitalah yang membutuhkan untuk membayar zakat fitrah itu. Kita yang membutuhkan agar membayar zakat fitrah itu. Jadi jangan dianggap nanti zakat fitrah itu sebagai beban, sebagai sesuatu yang memberatkan. Enggak. Karena dia fungsinya luar biasa. Ada enggak 29 hari atau 30 hari kita berpuasa itu, di hari itu lidah kita enggak mengucapkan hal-hal yang mungkin lalai, lagha dan lain sebagainya. Ada enggak kira-kira? Di mana kita tidak melakukan hal-hal yang bisa merusak pahala puasa kita. Entah itu riba, entah itu ucapan-ucapan yang tidak ada artinya, ucapan-ucapan yang tidak bermakna. Pokoknya kadang 1 jam ngobrol entah apa isinya. Minal lahwi warrafath. Kalau memang tidak ada di antara hari puasa kita, kecuali itu selalu ada, maka bukankah kita menginginkan agar kita bersih? Begitu mudah caranya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghilangkan kesalahan-kesalahan dan kekeliruan selama kita berpuasa itu. Hanya dengan memberikan sedikit dari apa yang kita punya. Kalau ukuran beras ya barangkali 2,5 sebagaimana yang diputuskan oleh Kementerian Agama, atau kalau mencukupkan barangkali dicukupkan sampai 3 kilo, karena kita yang ingin membersihkan diri kita. Jadi jangan dianggap sebagai beban gitu, apalagi kalau sampai enggan untuk membayarnya, karena tuhratan lis-shaim, untuk membersihkan diri dan jiwa orang-orang yang kemarin dia sudah berpuasa. Nah, oleh karena itu kita menghimbau, mari sama-sama kita tunaikan, dan insya Allah hari ini akan kita bagikan insya Allah ke warga kita, barangkali setelah zuhur atau setelah asar Pak Abrizal ya, akan kita bagikan. Ini menjadi satu hal yang
yang di dalamnya ada janji Allah Subhanahu wa taala. Tuhuratan lis-shaim, untuk membersihkan orang yang jiwa orang-orang berpuasa. Mungkin akan ada pertanyaan, kalau memang itu membersihkan jiwa orang yang berpuasa, kenapa anak kecil juga bayar zakat? Anak kecil kan dia tidak berpuasa. Bahkan kalau ada orang yang sore nanti lahir, sebelum terbenam matahari hari ini dia lahir, berarti dia berkewajiban untuk dibayarkan zakat fitrahnya, karena dia hidup dalam Ramadan dan juga hidup dalam bulan Syawal. Lalu apakah janin yang ada dalam rahim dibayarkan zakat fitrahnya atau tidak? Ada orang tinggal menunggu kelahiran saja, diperkirakan oleh dokter mungkin beberapa hari akan lahir. Sekarang Ramadan akan berakhir. Apakah ada zakat fitrah untuk janin? Jumhurul ulama mengatakan tidak ada kewajiban zakat fitrah untuk yang ada di dalam rahim, karena dia belum lahir ke alam dunia. Dia sudah ada, dia sudah wujud, tetapi dia belum lahir ke alam dunia. Maka jumhur mengatakan tidak ada kewajiban untuk dibayarkan. Cuma ada sebagian yang menganjurkan untuk dibayar, karena ada pesan dari Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu, dulu dia pernah menganjurkan untuk dibayarkan zakat fitrah bagi janin. Tapi itu bukan sebagai sebuah kewajiban, itu hanya semacam anjuran saja. Oleh karena itu kalau dari segi hukum wajibkah? Jawabannya tidak. Tapi Utsman ibn Affan itu pernah menganjurkan dulu untuk dibayarkan zakatul fitri bagi janin yang ada di dalam rahim. Nah, kenapa yang anak kecil juga dibayarkan zakat fitrah padahal dia tidak berpuasa? Sementara zakat fitrah itu tuhuratan lis-shaim, membersihkan jiwa orang yang berpuasa. Pindah pada hikmah yang berikutnya, wa tu'matan lil masakin, memberikan makan bagi orang-orang miskin. Maka di sini ada nilai tarbiyah yang luar biasa. Ketika anak kecil dibayarkan zakat fitrahnya oleh ayahnya, ini sesungguhnya adalah cara untuk memberitahukan, cara untuk mendidik anak, agar orang tua itu memberitahukan kepada anaknya apa yang dia lakukan, bahwa kasih tahu dia akan kepedulian kita terhadap orang lain. Jadi Islam ini mengajarkan dan menganjurkan kita untuk saling berbagi, saling peduli. Masih umur kecil dia, tapi kita sudah mengajak dia untuk berbagi, memberikan sesuatu yang dia punya untuk dirasakan manfaatnya oleh orang lain. Itu adalah makna-makna sosial yang ada di dalam zakatul fitr, dalam zakat fitrah. Bahkan orang yang miskin sekalipun itu juga punya kewajiban dalam membayar zakat fitrah itu, asalkan dia punya kelebihan harta untuk dia makan pada hari itu. Seandainya tidak ada sama sekali hartanya di hari itu, ya tentu tidak ada yang akan dia bagikan. Tapi ketika dia punya kelebihan dari apa yang dia makan, maka dia tetap diminta untuk memberikan zakat fitrah. Itu juga untuk memberikan pelajaran kepada semua orang bahwa orang miskin yang selama ini meminta-minta, jadi yang selama ini dia tangannya di bawah terus meminta-minta, pada hari itu mereka diminta pula untuk ikut memberi. Jadi biar tahu pula rasanya gimana nikmatnya memberi itu, walaupun sekali dalam satu tahun. Maka benar-benarlah hari itu adalah hari bergembira, hari di mana semua orang merasa sama, merasa satu derajat gitu. Yang kaya, yang miskin sama. Yang kaya selama ini dia memberi, hari ini orang miskin juga ikut memberi. Hari itu sama-sama berbahagia karena tidak ada orang yang tidak makan hari itu. Tidak boleh ada yang tidak makan di hari itu. Mesti semuanya punya apa yang dia
butuhkan. Nah, benar-benarlah dia sebagai hari raya, hari di mana bergembira umat Islam ketika mereka berhasil dalam mengerjakan ibadah Ramadannya. Ikhwati fillah, tentu saja ada banyak masalah dalam persoalan ini, tapi mungkin kita tidak akan angkat semuanya. Seperti kepada siapa zakat fitrah itu diberikan? Siapa yang berhak untuk menerima zakat fitrah itu? Apakah asnaf yang 8 atau hanya ke fakir miskin saja? Di sini memang ada pandangan yang berbeda di kalangan para ulama. Kebanyakan mengatakan sama asnafnya, yang 8 itu. Tetapi ada sebagian kecil di antara ulama yang mengatakan fokusnya zakat fitrah itu ada pada fakir miskin. Karena ada hadis yang langsung dari Rasulullah SAW yang dipegang oleh orang yang mengatakan seperti itu. Ketika Nabi mengatakan tuhuratan lis-shaim wa tu'matan lil masakin, ketika Nabi mengatakan tu'matan lil masakin, memberi makan bagi fakir miskin, itu merupakan prioritas, menjadi fokus. Karena ini bukan zakat harta, tapi ini adalah zakatun nafs atau zakatul badan yang juga dimanfaatkan oleh mereka-mereka yang tidak berpunya. Tetapi nampaknya memang ada kecenderungan untuk diprioritaskan, tetapi untuk membatasi bahwa hanya itu juga perlu alasan-alasan yang kuat. Maka kebanyakan mengatakan asnafnya sama, walaupun tadi kita katakan ada perbedaan. Kemudian juga siapa yang harus membayarkan zakat fitrah itu? Yang membayarkan zakat fitrah itu adalah seorang muslim untuk diri dia dan untuk orang yang berada di bawah tanggungan dia. Di bawah tanggungan itu ayah, di bawah tanggungannya ada anak, maka anak menjadi kewajiban ayah. Istri di bawah tanggungan suami, maka suami berkewajiban untuk membayarkan zakat fitrah istrinya. Jadi berkewajiban untuk dibayarkan untuk diri dia dan untuk orang yang berada di bawah tanggungan dia. Dan tidak boleh memberikan zakat fitrah itu kepada orang yang berada dalam tanggungan dia. Maka seorang ayah tidak boleh membayarkan zakat fitrahnya untuk anaknya. Suami juga tidak boleh memberikan zakat fitrahnya pada istrinya, karena orang-orang tersebut adalah berada dalam tanggung jawab dia. Tapi kata para ulama, istri boleh bayar zakat fitrah pada suaminya karena suami bukan dalam tanggung jawab istri, dibolehkan. Ikhwati fillah, tentu akan ada banyak masalah dalam persoalan ini yang barangkali tidak kita sampaikan semuanya, tapi kita berikan sisa waktu untuk bertanya jawab kalau seandainya ada yang perlu untuk didiskusikan. Silakan. Ya. Ya, seorang ayah itu tetap dia punya kewajiban untuk membayarkan zakat fitrah pada anak-anaknya kalau memang anak itu masih dalam tanggungan dia. Kalau umpamanya dia bercerai dengan istrinya, seandainya perceraian itu berada dalam masa iddahnya, membayar zakat fitrah itu dalam masa iddahnya, berarti masih ada kewajiban dia untuk membayarkannya. Karena pada masa iddah itu masih ada hak-hak atau kewajiban-kewajiban yang perlu dia lakukan, seperti memberikan
kebutuhan asasi dia dalam masa iddah. Baru nanti lepas kalau habis masa iddah dia tidak rujuk. Berarti dia itu bukan lagi menjadi istri dia. Tapi anak dia tidak ada istilah mantan anak. Kalau mantan istri ada, tapi mantan anak tidak ada. Maka keadaan anak yang seperti tadi itu masih menjadi kewajiban bagi orang tua dia. Sebab itu masih berada dalam tanggung jawab dia. Hak asuh itu di mana dia berada, keberadaan dia tinggal. Keberadaan dia tinggal, umpamanya karena dia masih kecil, itu biasanya hak asuh ada pada ibu. Karena yang menyusukan adalah ibu, tidak bisa bapak yang menyusukan. Berarti hak asuh ada pada ibu. Tapi memberikan nafkah tetap dari ayahnya. Sampai pada akhirnya nanti anak itu sudah tumbuh dewasa dan bisa mandiri. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Masih ada? Baik, tidak ada. Kalau tidak ada ya barangkali kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita bersama insyaallah. Sekali lagi semoga Ramadan ini memberikan perubahan bagi kehidupan kita. Dan insyaallah besok kita akan, kalau sudah diumumkan nanti sore oleh pemerintah, besok insyaallah kita akan melaksanakan sholat Idul Fitri, sholat hari raya di masjid kita ini insyaallah. Mari sama-sama kita ramaikan dan kita ikuti. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita semangat untuk taat meskipun Ramadan sudah berakhir. Karena Rabbnya Syawal itu Rabbnya Ramadan juga. Yang kita sembah dalam bulan Ramadan, dia juga yang kita sembah dalam bulan Syawal dan pada bulan-bulan 11 bulan berikutnya. Mudah-mudahan kita tetap istiqamah sampai akhir hayat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.